Joy Kids, semua masih semangat dan antusias kan? Nah, Miss mau ingetin, nggak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Nah, tahu kan kalau udah Desember kita mau ngapain? Merayakan Natal. Nah, teman-teman pasti sudah nggak sabaran pengen bersama-sama merayakan Natal di gereja, ya kan? Nah, untuk mengikuti perayaan Natal Joy Kids di gereja, itu harus mendaftar. Miss lupa nih menginfokan tanggal perayaan Natalnya. Kita akan merayakan Natal bersama-sama tanggal 18 Desember pukul 4 sore. Nah, jika teman-teman mau mengikuti perayaan Natal bersama di gereja, teman-teman harus mendaftar. Caranya adalah teman-teman hubungi atau WA nomor yang di bawah ini. Nah, nanti akan dikirimkan formulir pendaftaran. Oke, see you guys. Jangan lupa ya, harus hubungi dulu nomor yang ada di bawah ini. Oke, God bless you all. Teman-teman Joy Kids, jumpa lagi dengan Miss dan Sir Noe. Aduh, Sir, ini Miss Lena cantik banget hari ini ya, luar biasa. Sir juga keren banget hari ini. Wah, kita percaya juga teman-teman Joy Kids di rumah juga pada cantik Lebih dan keren lagi, Sir. ganteng-ganteng ya Miss ya. Iya dong. Oh, haleluya. Buat teman-teman sudah siap semua untuk memuji dan muliakan nama Tuhan? Sudah ambil Alkitabnya? Yes. Berarti Siapin ya. kita akan memuji Tuhan ya. Tapi Oke, sebelum Sir. kita muji Tuhan, kita buka dengan doa dulu dipimpin oleh Miss Lena. Oke, siap Sir. Baik teman-teman Joy Kids, mari siapkan hati, tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan. Sampai pada hari ini kami bisa beribadah kembali dengan teman-teman Joy Kids dimanapun berada. Tuhan berkati kami, mulut kami, kaki dan tangan kami Tuhan. Karena kami mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, setiap kita yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri ya, Dek. Teman-teman Yuk. semua ya. Oke? Kita mau katakan kita cinta Tuhan Yesus. Iya. Oh
sebab Dia girankanku. Girankanku, Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Pasti itu Miss. Semua pada gembira ya, memuji Tuhan. Kita masih bangkit berdiri loh. Ya dosa, kita mau katakan Yesus adalah terang dunia. Yuk, lebih antusias lagi ya. Yang semangat. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamat. Yesus lagu terima di hatiku, dan kini aku jadikan percaya. Jadikan Tuhan terus menyala saksi di mana? Dimanapun juga Tuhan terus menyala selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Haleluya. Woo. Kita katakan lagi dari awal ya. Come on. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus laku terima di hatiku, dan kini aku jadi terang bercahaya. Jadikan terang Tuhanku, kan sinarnya terus menyala. Jadi saksi dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, sinarnya terus menyala. Selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Tuhanku terus menyala, Dan ku tetap jadi saksi-Mu Dimana? dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, sinarnya kan terus menyala. Jadikan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Woo! Haleluya. Tuhan ya, Sir. Iya, pasti pada lompat-lompat jingkrak-jingkrak. Udah pada keringat semua. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa ya Miss ya. Pasti Sir. Oke. Kami persilakan untuk teman-teman Joy Kids, silakan duduk. Bagi yang mau duduk dan yang masih mau bangkit berdiri, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita mengangkat pujian kita bagi Dia untuk persiapkan hati kita lebih dalam lagi di hadapan. Haleluya Tuhan Yesus. Benar Bapak. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Engkau
Kau lihat Tuhan, setiap Tuhan, anak-anak Tuhan, Joy Kids yang menyaksikan siaran saat ini Tuhan, mereka sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Berkati mereka, urapi mereka dengan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, sehingga nanti mereka benar-benar dipenuhi firman yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, tidak terukur Tuhan, kuasa-Mu mengalir menjamah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami benar-benar siapkan hati kami. Kami mau pasang mata telinga kami untuk dengar-dengaran firman. Berkati kami semua, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo Joy Kids, good morning. Sudah pada sarapan belum? Wah, pasti sudah kenyang ya. Pada makan apa tadi pagi? Mungkin teman-teman makan nasi goreng atau bubur ayam atau apalagi ya, mie goreng atau mungkin nasi gurih. Wah, tentunya semua enak-enak ya, karena semua makanan itu dimasak pakai garam dan bumbu-bumbu. Pasti is so yummy ya. Nah, karena semua sudah kenyang, saatnya kita mau dengar cerita. Pagi ini Miss mau cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita semua untuk bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, supaya kita lebih mengerti, Miss ada bawa makanan-makanan di sini dan Miss akan cobain satu persatu ya. Nah, tentunya makanan ini adalah makanan tanpa garam ya. Dengarkan baik-baik, semua makanan di sini tanpa garam ya. Nah, Miss akan cobain yang pertama, oke? Siap-siap ya. Taran! Ada apa ini? Coba lihat. Nah, ada telur ya. Nih, telur hanya direbus tanpa garam. Miss akan cobain ya. Hambar, gak ada rasa. Miss akan cobain yang kedua. Apakah ini? Oh, ini makanan kesukaan Miss. Pastinya juga teman-teman suka. Udah tahu apa ini? Yes, kentang goreng. Pasti enak ya, tapi Miss akan cobain dulu ya, karena ini tanpa garam. Gak berasa sama sekali. Hambar, hanya terasa minyak, karena ini pasti digoreng dengan minyak tadi dan tidak ada rasa asin sedikit pun dari kentang ini. Biasanya kita makan kalau di misalnya di restoran di Kentucky atau di McDonald tuh pasti ada bumbu garamnya ya, ataupun kita cocok pakai sambal atau tomat, sos tomat itu lebih lezat. Dan ini tidak enak sama sekali. Miss akan cobain yang ketiga. Kita lihat apa ya. Nah, ini sebenarnya adalah makanan kesukaan Miss juga nih. Ini apa? Benar sekali, tempe goreng. Tapi sekali lagi, ini juga tanpa garam. Miss akan cobain ya. Gak ada rasa sama sekali plain, tidak ada asinnya sama sekali, hambar, tidak enak. Miss akan cobain yang keempat. Kita lihat apa ini. Wow, ini makanan diet Miss. Apa ini ya? Ini adalah dada ayam rebus ya.
direbus tanpa garam. Miss akan cobain ya. Oh my God, totally gak ada rasa, hambar, gak ada asinnya, gak ada manisnya, tidak enak sama sekali. Tapi Miss penasaran, ini ada satu lagi apa? Makanan apa ini Miss akan cobain? Wow, ternyata ini adalah kue. Biasanya kue dibikin pasti dengan gula, dengan sedikit garam, dengan mentega. Ini pasti lezat. Miss akan cobain ya. Oh my God. Ini baru lezat. Terasa manisnya, terasa asinnya. Memang enak kalau makanan itu dengan sedikit garam, terasa kue ini memang enak. Tadi Miss baking ini pakai garam sedikit, wow enak. Tapi Miss penasaran, kalau Miss coba makan ayam ini mungkin dengan sedikit garam, mungkin ini akan lebih enak. Miss udah bawa garam, tuh Miss akan coba taburin sedikit ya. Nah, Miss akan coba makan kopek ini ayam. Ternyata enak. Setelah dikasih sedikit garam, ayamnya berubah. Rasanya begitu berasa asin, gurih. Wow, enak. Ternyata makanan yang dikasih garam itu berubah rasa menjadi lebih enak. Wah, luar biasa ya. Nah, teman-teman bisa tadi lihat Miss makan makanan yang kalau tanpa garam itu bagaimana Miss reaksinya. Tentu teman-teman pasti sudah langsung tahu ini makanan yang nggak enak. Tapi ketika Miss makan yang dengan garam itu rasanya berbeda dan itu rasanya enak. Ternyata garam membuat makanan itu menjadi enak. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup mau menjadi bermanfaat, menjadi berkat dimanapun kita berada, kita harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena apa? Ketika kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, orang-orang akan menjadi lebih baik karena mereka mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Nah, bisa dibayangin ya, ketika Yesus ada di dunia, dia berada di satu tempat. Nah, banyak orang yang berkerumun kepada Yesus. Mereka tuh semua pengen mendengar apa yang disampaikan Yesus karena mereka telah banyak melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, bisa bayangkan ya, misalnya Miss ini adalah seorang artis atau selebritis. Miss berjalan kemana saja, Miss akan jadi pusat perhatian. Di foto, cekrek, minta foto dong, cekrek, cekrek gitu. Ya, minta tanda tangan dong. Jadi bisa dibayangin ya, kalau orang berkerumun kepada kita, ya tandanya kita ini adalah ya orang penting. Nah, tetapi sesungguhnya Yesus itulah adalah artisnya. Yesus itulah orang yang sangat penting bagi banyak orang. Ya, itu bisa dilihat dari ketika Yesus berada dimanapun, banyak orang selalu berkerumun pengen mendapatkan Yesus dan pengen mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, ya, di Alkitab mencatat bahwa satu hari Yesus mengumpulkan murid-muridnya di atas bukit dan Yesus mulai berkata-kata dan mengajar kepada murid-muridnya. Nah, Yesus berkata bahwa jikalau kita itu hidup harus bisa bermanfaat, dengan mengasihi banyak orang, hidup kita itu akan menjadi bermanfaat. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, karena itu akan memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah dengan kita mengasihi Yesus dan juga mengasihi sesama kita. Ya, nah Matius salah seorang murid yang ketika berada di situ saat Yesus mengajar kepada semua murid-muridnya,
Nah, dia mencatat perkataan-perkataan Yesus itu yang sekarang menjadi ayat-ayat yang begitu luar biasa. Nah, itu ada di dalam kitab Matius. Mari kita sama-sama membaca yang sudah ada Alkitabnya di tangannya. Yuk sama-sama kita buka di Matius 5. Kita baca mulai ayat yang ke-13 dulu ya. Ya, Matius 5 ayatnya yang ke-13. Miss akan bacakan buat kita. Kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, pertanyaan Miss adalah, apakah garam itu bisa hilang rasanya? Apakah ketika kita masak kita tabur garam, nanti kalau dingin garamnya akan hilang rasanya? No, garam itu adalah tetap garam. Garam akan tetap asin. Sekalipun garam itu disimpan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, garam itu akan tetap asin. Nah, kita sudah baca sama-sama tadi ya. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Coba sekali lagi kita ulangin. Kamu adalah apa? Garam dunia. Kamu, sekali lagi sama-sama kita bilang, kamu adalah garam dunia. Nah, garam itu kita sudah sama-sama tahu tadi ketika Miss cobain makanan-makanan. Itu adalah sesuatu atau bumbu yang sangat penting bagi mungkin seorang koki atau bagi mama kita yang akan memasak. Nah, garam itu sangat penting karena apa? Manfaatnya. Karena itu akan memberikan efek atau rasa asin pada masakan kita, makanan kita, sehingga setiap orang itu bisa merasakan makanan yang luar biasa oleh karena makanan itu ada garam. Nah, pertanyaan Miss lagi, sekali lagi Miss tanya, bagaimana jika garam itu tidak asin lagi? Apakah masih ada gunanya? Apakah garam itu kita masak gitu kita taburin, kalau dia tidak ada rasa asinnya, apakah mau satu mangkok pun kita tambahkan di dalam masakan kita, kalau dia tidak asin, apakah itu ada manfaatnya? Tentu tidak ya. Nah, jadi sama seperti kita, anak-anak Tuhan, nah sama seperti garam, hidup kita harus bermanfaat. Ya, kalau hidup kita bermanfaat, kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Ya, nah Tuhan ciptakan kita itu adalah supaya kita bermanfaat. Tuhan ciptakan kita, sekali lagi Miss ulangin, Tuhan ciptakan kita itu punya tujuan supaya hidup kita bermanfaat bagi banyak orang, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui kita. Ya, karena kita memberikan rasa kepada sekeliling kita, ya, memberikan manfaat kepada sekeliling kita. Nah, jadi sudah paham kan kenapa kita dikatakan apa tadi? Kamu adalah garam dunia. Mengapa kita dikatakan garam? Mengapa Tuhan kasih contoh? Tuhan pakai garam sebagai contoh bagi kita supaya kita paham bahwa hidup kita itu harus bermanfaat. Nah, itu artinya bahwa kita harus bisa bermanfaat. Kita harus bisa menjadi berkat. Kita harus bisa memberikan rasa kepada sekeliling kita ketika kita berada di tempat itu. Oke? Nah, selanjutnya apa lagi kata Yesus? Nah, Yesus berkata, kita akan baca lagi di Matius 5 tadi, tapi ayat yang ke-14-nya ya. Sama-sama yuk. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi ya. Nah, lampu itu juga adalah sangat penting. Seperti saat ini Miss sedang bicara, sedang ya on kamera, Miss butuh terang-terang supaya itu membuat hasil kita itu jauh lebih bagus ya. Atau ketika kita di tempat yang gelap. Nah, Miss kasih contoh. Ketika kita berada di tempat gelap, teman-teman, ya Miss lihat Missnya kurang jelas ya. Tapi Miss punya
Taran! Miss pakai senter sehingga Miss bisa melihat ada tulisan di sini. Miss bisa baca. Nah, sudah sangat jelas ya bahwa lampu itu sangat penting ya untuk menolong kita ya. Nah, seperti tadi kan kalau gelap kita tidak bisa membaca, tapi lampu ada senter yang bisa menolong Miss. Nah, Miss kasih contoh lagi. Ketika di pelabuhan kalau di ada menara tingginya itu ada lampu yang bersinar dengan sangat terang, sangat kencang. Itu untuk apa? Supaya kapal-kapal yang akan mendarat mereka bisa tahu bahwa pelabuhan itu sudah dekat. Nah, satu ketika Miss sedang berlibur di sebuah camp. Nah, kita menyewa camp itu yang berada di lebih kurang tengah-tengah, bukan hutan sih, tapi tengah-tengah sebuah kebun gitu. Nah, tapi toiletnya itu di luar campnya, tidak ada di dalam camp, dan itu berada di tempat yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi karena malam, suasana di dalam kebun itu tidak ada lampu sama sekali, sehingga ketika Miss mau ke toilet tidak bisa, sama sekali Miss tidak bisa melihat apa-apa, nggak ada lampu penerangan sama sekali. Nah, Miss juga pakai senter untuk menuntun Miss bisa ke toilet. Nah, jadi terang itu, sinar itu bertujuan untuk menuntun kita ya untuk ke satu tempat. Nah, ketika contoh lagi kita di rumah kalau kita mau belajar saat mati lampu, kita tentunya tidak bisa belajar dong. Tapi sekarang banyak sekali emergency lamp ya. Bahkan sekarang anak-anak dari handphone sudah ada senternya, sehingga bisa pakai senter dari handphone juga untuk membantu kita bisa belajar kembali. Nah, berarti lampu atau terang itu berbicara apa? Penolong, harapan buat kita ya. Nah, ketika kita hidup di dalam Tuhan, terang Tuhan itu menyinari kita ya, seperti lampu-lampu yang menyinari seluruh kota. Kalau kita ke jalan tol atau di jalan-jalan itu pasti ada lampu jalanannya. Nah, itu adalah seperti sinar Tuhan yang menyinari kita, sehingga sinar kita itu bisa dilihat banyak orang. Kalau di tengah kota dengan lampu-lampu yang dipasangkan itu, supaya apa? Orang bisa melihat suasana di kota itu. Orang bisa berjalan dengan baik, menyetir melalui jalan itu dengan baik ya. Nah, kita bisa bersinar melalui apa? Setiap perbuatan kita. Kita bisa bersinar melalui perkataan kita, tindakan kita ya. Nah, melalui apa lagi? Ketika kita memberitakan kebaikan Tuhan, jadi kita harus terus bersinar. Nah, sekarang pertanyaan Miss adalah, mengapa dikatakan kita adalah garam dan terang dunia? Sekarang Miss satukan. Tadi yang pertama, kamu adalah garam dunia. Sekarang kamu adalah terang dunia. Nah, jadi mengapa dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia? Nah, yuk kita baca lagi di ayat yang ke-16-nya. Tetap pada Matius 5 ayat yang ke-16-nya. Sama-sama kita baca ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, jadi melalui perbuatan kita, kesaksian kita, kita bisa menunjukkan pada orang-orang kasih Yesus, bahwa Yesus begitu mengasihi semua orang ya. Nah, itu ketika kita memberitakan itu, kita sedang memuliakan nama Tuhan ya, melalui setiap perbuatan kita, perkataan kita. Nah, contohnya di dalam kehidupan itu seperti apa? Ketika ada teman kita yang sedang butuh teman, butuh kekuatan, penghiburan, atau butuh teman bicara, kita menyisihkan waktu kita untuk bersama-sama dengan mereka. Kita mendengarkan mereka, kita berdoa bersama dengan mereka. Kita itu sudah menjadi kesaksian buat Tuhan ya. Kita sudah bersaksi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu, inilah kita memiliki kasih kepada teman-teman kita
Nah, melalui apa lagi? Nah, contoh lain adalah melalui kegiatan misi. Nah, gereja kita juga banyak melakukan kegiatan misi. Ini juga adalah dari teman-teman semua juga, karena teman-teman masih ingat kan ketika kita ibadah di gereja, setiap bulan kita di minggu ketiga pasti ada namanya persembahan misi. Nah, persembahan misi ini kita pakai untuk menolong orang-orang yang, atau teman-teman kita, baik yang kita kenal maupun kita tidak kenal, yang tidak seberuntung kita, yang artinya mereka kurang mampu, ada yang tidak bisa bersekolah. Nah, tetapi melalui kegiatan misi ini, persembahan-persembahan misi yang teman-teman berikan, itu kita sudah memberikan kesaksian, kita sudah membantu teman-teman kita yang kurang mampu itu melalui kasih kita yang kita berikan melalui dana-dana persembahan itu, ya. Tetapi ingat teman-teman, kita lakukan semua itu bukan karena supaya kita dilihat orang, supaya orang ketika melihat kita, wow, mantap, keren. Wah, bukan itu maksudnya, ya. Nah, kita lakukan itu semua adalah karena Tuhan telah menyinari kita, sehingga kita harus berbagi terang itu kepada banyak orang. Itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, ingat sekali lagi, itu bukan supaya habis kita jadi terang supaya kita bisa dilihat orang, bukan. Tetapi itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan, ya, melalui kasih kita, ya, melalui kasih kita kepada Tuhan dan juga melalui kasih kita kepada sesama, ya. Jadi Tuhan ciptakan kita itu adalah punya tujuan yang sangat luar biasa, yaitu supaya kita bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jangan bilang kita nggak pintar, saya kan nggak pintar bicara, Miss. Nah, banyak sekali cara yang bisa Tuhan pakai. Sekalipun kita tidak pandai bicara, kita bisa pakai melalui setiap apa yang kita bisa. Misalnya melalui talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita pandai bernyanyi, kita bisa bernyanyi buat Tuhan. Setiap lagu itu yang sudah dituliskan itu berisikan kata-kata yang bisa memberikan orang kekuatan, bisa menghibur orang, memberikan sukacita kepada orang. Ya, misalnya kita bisa bermain musik. Nah, bermain musiklah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, masuk ke dalam pelayanan, layanilah Tuhan. Nah, di situ kita bisa menjadi terang, ya. Nah, jadi sudah paham ya mengapa dikatakan kita adalah garam dan terang dunia. Nah, itu artinya sekali lagi kita harus bisa hidup bermanfaat dan menjadi berkat, ya, bagi banyak orang, menerangi dunia ini melalui seluruh sikap kita, tindakan kita, perkataan kita, dan melalui kasih yang bisa orang kasih kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, orang bisa melihat Tuhan Yesus. Oke? Nah, kita mau berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk boleh menjadi garam dan terang dunia. Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa Tuhan telah menciptakan kami dengan tujuan yang sangat luar biasa, dan kami harus melakukan dan harus bisa Tuhan menjadi garam dan terang dunia, sehingga hidup kami ini bisa bermanfaat dan menyinari banyak orang di mana kita berada, di mana Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus, kami berdoa biar Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan menuntun kami, Tuhan menyertai kami kemanapun kami berada, supaya kami selalu boleh menjadi garam dan terang dunia melalui setiap tindakan kami, perkataan kami, perbuatan kami, sikap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap menjadi garam dan terang dunia, yuk sama-sama kita katakan amin. Nah, teman-teman, seperti biasanya kita punya ayat hafalan ya, yang kita ambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-16. Yuk sama-sama kita baca ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, Matius 5 ayat 16. God bless you.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah melihat teman-teman kita yang sudah mengirimkan video. Ayat hafalan bagus-bagus ya, Miss ya. Bagus-bagus, Luar Sir. biasa. Keren semuanya. Iya, sekarang kita apa ya, Miss ya? Waktunya memberikan persembahan perpuluhan. Iya, kita akan memberikan persembahan. Ada dua cara. Yang pertama dengan teknologi yaitu scan barcode yang ada di depan atau transfer ke rekening yang sudah tertera di situ ya teman-teman. Yang kedua caranya gimana, Miss? Cara yang kedua, gampang banget. Kita bisa titipin ke mama papa yang mau ke gereja atau antar langsung ke gereja. Dimasukin ke dalam amplop ya. Oke, ingat ya teman-teman ya. Oh iya, ada lagi yang lupa. Ini kita sudah bulan November loh, Miss. Akhir bulan ini. Ntar lagi Desember Desember. ya, Sir. Desember ada apa biasanya? Natal dong. Wow. Christmas. Iya benar. Kita ada Natal Ada sekolah ya, minggu Sir, ya. Tanggal berapa ya? Tanggal Sir? berapa ya teman-teman yuk? Tanggal 18 Desember 2021. Pukul 4 sore. Nah tapi ada ketentuannya, Miss. Gimana Sir caranya, Sir? Ketentuannya nanti ada di depan nomor telepon. Teman-teman bisa kirim supaya WA ya, Sir? WA supaya bisa linknya dikirim. Nah link itu nanti kita perlu untuk mengabsen teman-teman siapa yang mau datang di tanggal 18. Jadi nggak bisa datang sembarangan aja langsung bawa orang, nggak bisa, harus di link. Jadi Ada kalau umpamanya pendaftarannya tiba-tiba, ya. jadi kalau tiba-tiba dia datang nggak pakai link itu, sorry aja, nanti dia nggak dapat apa yang namanya makna Natalnya, ya kan? Oke, Iya, oke teman-teman jangan lupa ya dikirim di yang nomor tertera di situ, oke? Siap Sir. Oke, nah sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa sebelum kita pulang teman-teman. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau sungguh baik, teramat baik. Kami sudah diberkati dengan pujian, penyembahan, bahkan dengan firman yang luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami benar-benar sangat diberkati. Sekarang giliran kami Bapa mau mengakhiri ibadah kami. Bapa, biarlah Tuhan Engkau jamah setiap anak-anak kami semua dimanapun berada. Yang saat ini mereka yang sedang menghadapi ujian Tuhan. Tuhan Kau berkati sehingga mereka juga Tuhan bisa tetap semangat dalam menghadapi ujian mereka. Belajar dengan lebih sungguh-sungguh sehingga mereka bisa menjawab ujian mereka dengan baik. Dan berkati juga Tuhan setiap persembahan dan perpuluhan yang sudah diberikan oleh teman-teman kami Tuhan. Berkati usaha pekerjaan orang tua mereka. Berkati juga sekolah daripada teman-teman Joy Kids dimanapun berada. Tuhan yang memberkati semua. Kami berdoa buat negara kami. Pulihkan Tuhan dari semua penyakit COVID Tuhan yang melanda Tuhan.
baik juga kami berdoa buat pemerintahan kami dan juga masyarakat Bapak supaya juga tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada sehingga tidak terjadi penyebaran Tuhan lagi di kota kami dan di negara kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, Kau berkati Bapak Gembala kami Tuhan dan keluarga serta Tuhan staf-stafnya dan semua jemaatnya kami serahkan semua dalam tangan Engkau yang memberkati dan juga guru-guru sekolah minggu juga Engkau yang berkati. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.